Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Firda akan menjelaskan tentang negara dan warga negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih pengertian dari negara? Yang pertama, negara diterjemahkan dari kata asing ya, teman-teman. Dari bahasa Inggris itu state, dan dari bahasa Belanda dan Jerman itu Staat. Dan Prancis mungkin ada yang belajar bahasa Prancis ya, kalau ini saya secara umum saja, etat gitu ya. Nah, negara ini digolongkan beberapa pengertian, yaitu yang pertama itu dianggap sebagai integrasi dari kekuasaan politik. Integrasi itu penyatuan. Berarti adanya penyatuan dari kekuasaan-kekuasaan politik yang kemudian membentuk suatu negara. Nah, yang kedua adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Jadi, sudah ada kekuasaan politik di suatu daerah, akan tetapi untuk menjadi inti dari organisasi kekuasaan politik itu disebut negara. Selanjutnya ada 3 alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah negara bisa diartikan sebagai organisasi yang ada dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan-golongan lainnya dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu negara berhak untuk atau memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat memaksa. Nah, sedangkan menurut para ahli pengertian negara yang pertama adalah menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Jadi merupakan organisasi kekuasaan yang berkediaman di suatu wilayah. Nah, kemudian ada George Wilhelm Friedrich Hegel yang mengemukakan bahwa negara itu merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan secara universal. Nggak cuma secara individual saja, tapi kemerdekaan itu diperoleh atau dirasakan oleh semua yang ada di dalam negara tersebut. Nah, kemudian dari Rudolf Cronenberg ini berpendapat atau mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Lebih lanjut lagi ada Roger Hasseltau, jadi mengemukakan tentang negara. Negara itu menurut beliau adalah alat atau wewenang yang mengatur, mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Profesor R. Joko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Lanjut lagi ada Profesor Mr. Sunarko menjelaskan bahwa negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara itu berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Jadi bukan terpisah-pisah tapi satu daerah tertentu yang mengikat masyarakat sebagai suatu kedaulatan. Nah, ini yang biasa digunakan ataupun dipahami gitu ya. Menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Nah, kalau pengertian ini berarti dari lingkup yang paling kecil dulu yaitu keluarga. Keluarga kemudian dari sekelompok masyarakat, kemudian sekelompok masyarakat itu bisa dikatakan suatu daerah ya. Kemudian memiliki tujuan yang sama, kemudian membentuk suatu organisasi yang tingkatannya lebih besar yang disebut dengan negara, yaitu untuk tujuan sama. Nah, negara itu bukan langsung aja ada gitu ya, ujuk-ujuk ada gitu enggak ya teman-teman. Akan tetapi ada syarat negara itu bisa dianggap suatu negara. Yang pertama adalah penduduk. Nah, penduduk itu apa sih?
Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah negara itu. Secara sosiologis disebut warga dari negara itu. Nah, kalau nanti kita akan belajar tentang warga negara, warga negara asing dan lainnya. Lebih lanjut lagi, syarat kedua adalah wilayah. Harus ada wilayah tentunya ya. Bagaimana negara itu akan berjalan ketika tidak ada tempat yang didiami, istilahnya seperti itu. Jadi wilayah itu dianggap sebagai landasan materialnya. Lanjut lagi ada pemerintah, yaitu sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk mengatur penduduk dan wilayah dalam negara itu. Maksudnya apa? Jadi pemerintah itu berarti eh, baik itu sekelompok orang ya yang diberikan wewenang oleh rakyat atau masyarakat di suatu negara tersebut untuk mengatur penduduk dan wilayah dalam negara itu untuk kepentingan bersama, tujuan bersama ya, bukan karena tujuan kelompok itu sendiri tidak, tapi untuk kepentingan masyarakat atau rakyat dari negara tersebut. Yang ke selanjutnya adalah ini secara nah tadi kan syarat ya yang harus ada. Nah, ini berarti syarat dan unsur itu bisa dikatakan sama ya. Kalau ini penjelasannya lebih masih lebih mendalam lagi. Unsur-unsur pembentuk negara itu ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Oke, yang pertama adalah rakyat. Nah, rakyat itu bukan saja apa maksudnya rakyat, kamu disebut rakyat. Enggak, tapi rakyat dibagi juga menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Nah, wilayah itu terbagi dari 4 ya, yaitu daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Kemudian pemerintah yang berdaulat itu ada kedua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan luar. Nah, sedangkan pengakuan dari negara lain itu ada dua, yaitu de facto dan de jure. Nah, ini adalah tugas-tugas negara. Yang pertama adalah mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan agar tidak membahayakan. Loh, kenapa? Gitu ya. Karena apabila negara itu tidak ada, maksudnya tidak ada yang sebagai pegangan ya, ujung tombak sebagai fundamentalnya, sebagai misalkan yang menjadi pedoman bangsa tersebut gitu ya. Terus konstitusi sebagai apa namanya? Alat untuk mengatur gitu ya hubungan baik itu antara masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara gitu ya. Otomatis akan terjadi adanya gejala-gejala yang membahayakan kayak gitu. Nah, tugas negara adalah untuk mengatur hal-hal yang tadi itu. Yang kedua adalah mengorganisasikan dan integrasikan kegiatan-kegiatan manusia, golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat seluruhnya. Jadi, tugas negara itu adalah mengkoordinir ya, mengkoordinir agar sesuai dengan tujuan-tujuan tadi, tidak melenceng dari tujuan-tujuan bersama. Adanya dibentuk suatu negara, menciptakan atau memerdekakan negara gitu. Pasti kan apa namanya? Ada tujuannya untuk apa? Agar apa namanya? Mencapai tujuan-tujuan bersama, tidak untuk tujuan salah satu kelompok atau organisasi saja, tapi untuk kebersamaan. Selanjutnya adalah menentukan bagaimana kegiatan kemasyarakatan disesuaikan satu sama lainnya. Udah cukup jelas ya. Nah, kalau ini adalah fungsi negara. Yang pertama adalah menegakkan keadilan atau justice. Ini nanti berhubungan dengan konstitusi kayak gitu ya. Kemudian ada pertahanan. Nah, negara juga memiliki fungsi pertahanan. Maka dari itu, di dalam suatu negara pasti ada apa namanya badannya, badan pertahanan dan keamanan negara itu pasti ada. Tugasnya pertahanan itu untuk seluruh rakyat ya, seluruh warga negara kewajiban. Lanjut mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang terakhir adalah melaksanakan ketertiban, law and order. Jelaskan tentang fungsi negara, kemudian unsur-unsur negara. Selanjutnya kita akan memahami tentang sifat-sifat negara. Sifat negara ada 3 ya teman-teman, memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Yang pertama adalah memaksa. Kenapa kok negara bersifat memaksa? Ya, karena negara
memiliki kekuasaan secara sah untuk memaksa orang-orang yang ada di dalam negara tersebut yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi, baik itu berupa denda, penyitaan harta, atau bahkan dipenjara. Jadi sifatnya itu memaksa, maksudnya apa ya? Memaksa terhadap semua yang ada di dalam negara tersebut. Baik, selanjutnya negara juga bersifat monopoli. Kenapa gitu ya? Karena negara itu berhak melakukan monopoli untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat secara bersama ya teman-teman. Ini ditekankan lagi secara bersama, bukan karena kepentingan golongan tertentu. Misalnya nih memungut pajak, menghukum warga negara yang melanggar peraturan dan sebagainya. Jadi negara memiliki sifat tersebut. Lanjut lagi, sifat negara yang ketiga adalah mencakup semua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara itu ditujukan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jadi bukan karena maksudnya ada kebijakan ini nih, gitu misalkan ya, apabila itu dikeluarkan oleh pusat gitu, otomatis itu adalah mencakup semua kayak gitu. Jadi suatu kebijakan konstitusi misalkan perundang-undangan secara nasional otomatis itu adalah mencakup semua tanpa terkecuali. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari warga negara. Jadi kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam suatuan politik tertentu. Jadi secara khusus maksudnya adalah dalam suatu negara yang membawanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Ini ada beberapa pemahaman tentang warga negara. Yang pertama adalah penduduk menghuni suatu negara disebut warga negara. Penduduk yang menghuni suatu negara itu disebut warga negara. Nah, lanjut lagi. Warga negara itu dianggap sebagai penduduk yang memiliki hubungan tidak terputus dengan tanah airnya dan dengan konstitusi dimanapun ia berada. Maksudnya apa? Jadi secara hukum, secara konstitusi, ia itu sudah dianggap sebagai warga negara dalam suatu negara. Lanjut lagi, dengan status warga negara, maka setiap orang adalah subjek hukum, teman-teman, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam negara tersebut yang berlaku di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini kita ke kewarganegaraan. Tadi kan warga negara ya. Kalau kewarganegaraan ini bagian dari konsep kewargaan atau citizenship ya. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten. Karena keduanya juga merupakan satuan politik. Ini maksudnya contoh dari lingkup yang kecil ya. Kemudian warga kota. Nah, kalau di tingkatan negara itu dianggap sebagai warga negara. Nah, kalau ada kemiripan nih teman-teman dengan kebangsaan atau nationality. Yang membedakannya adalah hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan bahwa memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contohnya nih teman-teman ya, secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak partisipasi dalam politik. Misalnya mungkin warga negara asing gitu ya. Nah, lanjut lagi, ini kita tentang negara Indonesia. Kalau tadi adalah cara atau teori kontrak sosial ya, yaitu status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Jadi dalam filosofi kewarganegaraan aktif, seorang warga negara itu harus menyumbangkan kemampuannya dari perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sekitar. Kalau ini adalah negara Indonesia, bangga ya menjadi warga negara Indonesia, harus ya. Apalagi generasi muda ini yang sekarang ini tantangannya semakin banyak, semakin besar ya dalam menjaga identitas nasional seperti tugas yang sudah saya berikan kemarin ya. Jadi negara Indonesia adalah negara merdeka, yaitu bebas mandiri, tidak di bawah kekuasaan atau kendala negara lain. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia.
Nah, Indonesia ini berpenduduk nomor 4 di dunia, teman-teman, setelah Cina, India, Amerika, yaitu sekitar 238 juta jiwa. Sekarang mungkin sudah bertambah gitu ya, Masya Allah. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Wilayah Indonesia juga terbentang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau perairannya, pulau-pulau itu digabungkan, maka luasnya menjadi 1,9 juta mil persegi. Wow, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, apa sih tujuan dari negara Indonesia? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kita lanjut lagi. Itu tadi ya profil singkat tentang negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Lanjut lagi, ada WNI atau warga negara Indonesia. Siapa sih yang secara hasah dianggap sebagai WNI? Terus bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kewarganegaraan? Saya ingin menjadi WNI gitu, misalkan ada teman dari luar negeri gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, warga negara Indonesia itu adalah orang yang diakui oleh undang-undang, teman-teman, sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, kepada orang ini diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Nah, kepada orang ini juga akan diberikan nomor identitas yang unik. Kalau kita tahu adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Bagi teman-teman mungkin yang udah 17 tahun pasti punya KTP dan memiliki NIK gitu ya. Apabila sudah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Nah, sedangkan lanjut ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ya. Jadi di sini dijelaskan tentang orang yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI ya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI atau warga negara Indonesia. Kalau saya misalkan nih, saya ayah dan ibu saya itu adalah WNI, otomatis saya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Saya sudah secara otomatis eh, bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Jadi kewarganegaraan saya itu adalah kewarganegaraan turunan dari ayah ibu saya. Nah, ayah ibu saya WNI, saya pun otomatis adalah WNI. Nah, kemudian ada lagi nih, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya, sesuai dengan persyaratan ya undang-undang yang berlaku. Lanjut lagi nih, ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah itu tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Keren ya Indonesia, jadi menjaga harkat martabat, kemudian melindungi gitu ya. Tentang kewarganegaraan ini sangat luar biasa lah. Kemudian anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu adalah seorang WNI. Lanjut lagi, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Jadi Indonesia kalau kita tadi ya melihat, mengamati bahwa Indonesia itu melindungi hak setiap manusia ya, bahkan manusia yang baru lahir ya. Ketika belum ada kewarganegaraan dan lainnya itu diberikan perlindungan ya untuk menjadi warga negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Jadi teman-teman, kalau misalkan nih ada, sebelum lagi ya, maksudnya ada kejadian seperti ini, berarti otomatis anak itu dianggap sebagai WNI. Lanjut lagi, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir itu tidak jelas status keluarga negaraan ayah dan ibunya. Itu bisa juga ya
anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui itu juga mendapat perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ada lagi nih, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ayah ibunya itu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Lanjut lagi, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah ibu tersebut meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah janji atau menyatakan janji setia. Jadi misalkan nih ayah dan ibunya itu WNA, tapi ingin pindah ke WNI, memiliki anak gitu ya. Kemudian mengajukan permohonan. Nah, belum belum sampai selesai gitu ya, ayah ibu tersebut meninggal. Nah, anak itu mendapat perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Nah, lanjut lagi, diakui pula sebagai WNI bagi anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Diakui sah oleh ayahnya yang berkeluarga negaraan asing. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia, ini otomatis ya. Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan oleh warga negara Indonesia. Nah, selain itu, dalam situasi berikut juga bisa dikatakan bahwa Indonesia itu memberikan perlindungan terkait kewarganegaraan ya, teman-teman ya. Jadi contohnya nih ada anak berusia 18 tahun belum kawin, berada dalam bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Lanjut lagi, anak warga negara asing belum berusia 5 tahun diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak dari warga negara Indonesia. Bisa dipahami ya. Nah, di samping itu, ya, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia itu melalui proses perwarganegaraan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang asalkan tidak mengakibatkan adanya kewarganegaraan ganda. Lanjut lagi ya. Untuk anak berusia 18 tahun belum kawin sampai usia tersebut, pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Jadi secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Nah, ditambah dengan ius soli terbatas. Lihat, bisa dilihat ya nanti ya. Nah, kalau ius sanguinis itu apa sih gitu ya? Ius sanguinis adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang menerapkan asas ini seperti negara-negara di Eropa dan Asia. Jadi apa namanya? Misalkan ibunya itu menganut ius sanguinis ataupun ayahnya itu apa negaranya itu menganut ius sanguinis, otomatis apa namanya anak tersebut bisa dikatakan sebagai kewarganegaraan tempat tersebut. Jadi sesuai dengan ini keturunan ya. Nah, kalau ius soli itu adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Jadi ini berlawanan ya dengan ius sanguinis yang tadi berhubungan dengan darah atau keturunan. Biasanya perolehan nasionalis atau kewarganegaraan suatu negara itu berdasarkan kelahiran di wilayah tersebut dibelakang oleh hukum. Banyak negara memberikan lex soli tertentu dan ini merupakan aturan yang paling umum untuk memperoleh warga negaraan. Baik, itu dia tentang warga negara dan negara. Oke, dipahami. Untuk lebih jelasnya dan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditambahkan di komen. Ya, teman-teman semuanya. Oh ya, mungkin ada yang belum lengkap dan lainnya bisa dilengkapi oleh kelompok yang presentasi hari ini. Kurang lebihnya Bu Firda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang lagi kurang badan gitu ya. Mohon maaf apabila penyampaian Bu Firda terlalu cepat ataupun
kurang jelas dan lainnya nanti kita sambung di kelas ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dimanapun berada, teman-teman ya. Semoga kita bisa segera bentar lagi nih kita mau tatap muka ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.